sana kurang kecil ya. Batal. Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa. Hot News kali ini akan mengkritisi satu kejadian di DPRD Cirebon. Dalam satu event pengambilan sumpah, ada kata-kata melindungi NKRI atau Indonesia dari infiltrasi atau ancaman komunisme dan khilafah. Begitu sampai pada kata khilafah, para anggota DPRD yang disumpah itu protes untuk menghilangkan kata-kata khilafah itu, katanya nggak setuju. Mengapa demikian? Kita akan tanyakan kepada seorang pengamat sosial politik, Rudy Kamri, yang sudah bersama saya. Gimana Mas ini Mas? Oke, terima kasih Mas Andri. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi harus kita akui dengan kejadian di DPRD Kota Cirebon bahwa ancaman khilafah itu benar nyata adanya. Jadi bayangkan Mas Andri, DPRD yang digaji oleh negara dan DPRD dalam sistem ketatanegaraan kita adalah merupakan bagian dari Musbida, Musyawarah Pimpinan Daerah. Orang-orangnya ternyata masih mendukung khilafah. Itu tercermin dari cerentukan-cerentukan yang kita bisa lihat dalam video tersebut. Ini luar biasa. Jadi DPRD berarti terdiri dari beberapa partai yang ada. Ya. Oke. Artinya apa? Di partai-partai itu sudah diselusupi oleh orang-orang yang mempunyai pemahaman ideologi khilafah. Wow. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Jadi artinya ini adalah alarm buat pemerintah juga aparat negara bahwa ini ada sesuatu yang harus dibereskan. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri dalam ini, karena DPRD di tingkat 1, tingkat 2 itu adalah induknya adalah di Kementerian Dalam Negeri. Artinya Mas Andri, kita menunggu apa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Tito Karnavian. Kalau beliau tidak bertindak, ini membahayakan negara. Ini Mas Rudy, kan kejadiannya di Cirebon. Apakah ini juga cerminan seperti pucuk gunung es ya? Bahwa di bawah itu masih banyak DPRD lain atau institusi lain? Saya setuju Mas Andri, bahwa dengan kejadian di Cirebon, kita akhirnya menduga bukan tidak mungkin terjadi di berbagai daerah yang lain. Wow. Dan ini kan membahayakan. Ya. Ini menurut saya adalah harga yang mahal yang harus dibayar oleh negara karena melakukan suatu kebijakan yang setengah hati. Kebijakan apa itu Mas Rudy? Waktu pembubaran HTI itu hanya pembubaran administratif semata, tidak ada lagi langkah selanjutnya. Bagaimana dengan tindakan yang harus dilakukan atau diambil kepada orang-orang HTI atau pengikut-pengikutnya yang masih berkeliaran di sana-sini? Kalau saya analogikan begini Mas Andri, bahwa waktu itu pemerintah hanya membakar rumahnya, gitu, orang-orangnya dibiarkan masuk ke rumah-rumah yang lain, bahkan ke rumah negara. Ini kan berbahaya. Menyebar kemana-mana, Pak. Kemana. Seperti virus ya? Kalau kita lagi bandingkan, Pak, sebagai pembeda, HTI sama PKI sama. Sama-sama organisasi terlarang. Gitu ya. Tapi ada pembedanya. Pada waktu pembersihan PKI 66-67, PKI dilarang, kemudian orang-orangnya dilakukan penindakan hukum. Meskipun ini kesannya adalah kejam dan represif, tapi waktu itu adalah keberhasilan pemerintah atau negara melindungi NKRI. Dan pada waktu kejadian HTI, hal itu tidak dilakukan. Mas Rudy, kalau kita melihat mencermati fenomena ini ya, kemudian anggota DPRD di banyak tempat terinfiltrasi oleh ajaran-ajaran atau infiltrasi khilafah ini, apa implikasinya? Mas bisa bayangkan, DPRD itu bersama kepala daerah setempat itu membentuk peraturan daerah, Perda, syariah. Perda. Yang kedua, bersama dengan kepala daerah dia menyusun anggaran. Dia membuat rencana atau rencana strategis alokasi anggaran. Kalau ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang tidak sesuai dengan ideologi negara, bisa dibayangkan. Itu dampaknya. Jadi peraturan daerah yang ada itu pasti akan mengarah ke sana. Belum lagi masalah sistem tata kelola kemasyarakatan yang dilakukan Pemda. Wah, dalam sekali ya? Dalam sekali. Jadi masyarakat harus diberi penyadaran, bukan hanya sekedar anggota DPRD teriak-teriak khilafah, bukan hanya itu, tapi implikasinya, eksesnya itu sangat luar biasa. Dan ini sudah masuk dalam anggota DPRD
Nah, makanya bagaimana partai-partai politik ini harus dikritisi sebetulnya? Nah, ini sebetulnya yang harus kita kritisi lebih keras bahwa ternyata sistem seleksi di kepartaian kita juga masih banyak lubang-lubang yang harus ditutupi gitu ya. Mulai dari rekrutmen di partai Rekrutmen juga. ya. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang direkrut oleh partai-partai itu yang kemudian menjadi caleg gitu ya bisa terinfiltrasi dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oh. Ini kan bahaya. Ini bahaya sekali. Dan Ya. ini adalah warning atau alarm seperti kata Mas Rudi Kabri tadi kepada semua aparat keamanan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap menjaga ideologi Pancasila ini ya. Ya ini Mas Rudi, ada kelompok yang mendadak Pancasila, tapi di satu pihak ada kelompok yang tiba-tiba untuk menjaga Pancasila dia menolak apa namanya khilafah itu. Iya. Kata-kata khilafah dihilangkan. Ya, ini yang agak harus kita kritisi. Dan kalau pemerintah daerah Cirebon atau mungkin partai-partai yang bersangkutan tidak melakukan pembenahan, ini bahaya. Dan kepada rakyat ini harus kita tekankan bahwa jangan pilih kembali wakil-wakil di DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat yang mempunyai indikasi mengarah pada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Itu yang penting. Tapi satu hal Mas Andri yang perlu saya tekankan adalah ini PR besar bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Ya. Kalau hal ini tidak dituntaskan, ini berbahaya. Ya, karena kalau kita melihat konstelasi 2024 masih suram. PR berat bagi administrasi Presiden Joko Widodo yang sudah diwariskan oleh banyak sekali mesti cuci piring gitu ya. Iya. Nah sekarang ini beliau memang punya tanggung jawab sejarah. Iya. Pak Mas Andri, ada beberapa orang bilang bahwa bukan hanya di DPRD, di BUMN pun sama. Iya, baru-baru ini ada bocor segala macam itu data dari di BUMN sama, kemudian di pemerintahan juga sama. Artinya apa? Kelompok-kelompok ini yang mempunyai paham ideologi khilafah ini sudah menyusup, menginfiltrasi ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Ini merupakan satu alarm besar buat bangsa ini. Iya. Ya, sahabat Indonesia, memang menjaga Indonesia ini adalah tugas semuanya. Dan untuk itu kita mengajak rakyat Indonesia untuk terus kritis dan jangan berhenti bicara. Penuhi narasi-narasi publik dengan narasi yang sehat. Mari kita kawal bersama Indonesia. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya.